واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حيكم جميعا بتحية الرسالة من خالدة بتحية أهل الجنة تحية من عندنا بركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. وبعد أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ودعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وعلمنا من لدنك علما وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا ولحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau mungkin beberapa di antara kita capek, pengen istirahat, pengen tidur, pengen santai-santai, ya, tapi Alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk berada di majelis ilmu. Majelis yang nanti kalau kita sudah meninggal itu kita rindu-rindukan untuk agar diizinkan Allah bisa hadir. Sebuah amal soleh yang kalau kita masih hidup, kalau kita nggak paham, kalau kita belum dikasih Allah anugerah berupa kenal dengannya, pasti kita males-malesan itu beramal soleh. Tapi nanti yakinlah kalau misalnya nanti kita sudah meninggal, pasti kita akan merindukannya itu. Nah maka orang yang cerdas, orang yang berakal, yang paling cerdas kata Rasul, yang banyak mengingat mati dan yang paling bagus persiapannya. Makanya kalau kita malas-malas beramal, ingatlah itu. Ingatlah sabda Rasul, banyak-banyaklah ingat mati, bagus-bagus karena persiapan kita menuju kematian. Kecuali di sini ada yang nggak akan mati. Ada di sini yang nggak akan mati. Mati Ustaz, tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat. Kata siapa nggak dalam waktu dekat, kita nggak tahu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Quran surah Al-Mu'minun itu, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi ini dalam hitungan tahun? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Kami tinggal di bumi ini sehari atau 2 hari saja. Maka tanya orang yang menghitung. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian itu tinggal di bumi sebentar saja. Nah maka yang malas-malas beramal, malas-malas berkhidmat, masa malas, ingat mati. Sering Anda sampaikan, kalau masakan kita itu dijadikan Allah kekuatan untuk teman kita ngaji, kita dapat pahalanya. Tanpa perlu capek-capek kita ngaji. Kalau gitu khidmat aja Ustaz. Ya boleh, silahkan aja. Kayak Said khidmat terus pondoknya. Akhirnya apa?
pindah juga dia. Saatan-saatan, ada saatnya kita berkhidmat, ada saatnya kita mengaji. Nah, rapi-rapi kan semua gitu. Lihat, ringan-ringanlah tangan untuk membantu saudaranya. Gunakan sebaik-baiknya waktu kita mumpung masih hidup dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu indikasi amal kita itu diterima oleh Allah, dia itu akan istiqomah terus. Ini kalau misalnya ada yang belang betong nih misalnya, zikir hari ini 2000, besok 0, besoknya lagi 100, besoknya lagi 0 lagi, terus 0 itu. Nanti isi lagi. Nah, berarti apa? Indikasi zikir kita itu nggak diterima oleh Allah itu. Tahajud, hari ini tahajud, besok enggak, lusa enggak. Terus sholat lagi, habis itu enggak lagi. Berarti apa? Indikasi apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena kita banyak melakukan sebuah kesalahan dan kita tidak bertobat. Disebutnya israrul dzunub. Apa itu israrul dzunub? Di sini sudah balik semua kan? Wijan udah? Udah mimpi basah udah? Udah mimpi basah? Belum? Udah balik belum? Mimpi basah udah belum? Nah, udah semua berarti. Ipul udah? Udah semua kan? Nah, berarti apa? Sudah dicatat itu amal solehnya itu. Dosa-dosanya sudah dicatat. Salah satu termasuk israrul dzunub. Israrul dzunub itu terus-terusan berdosa. Kenapa? Kita melakukan sebuah dosa tapi kita nggak bertobat. Misal kita melihat yang tidak halal untuk kita lihat, kita nggak beristighfar, tidak beristighfar, maka kita dicatat sebagai orang yang terus-terusan berdosa itu. Nah, itulah yang bikin kita malas bangun malam itu. Nggak benar kita tobatnya itu. Siapa yang malas bangun malam itu? Jangan angkat tangan, tanya diri sendiri itu. Nah, berarti apa? Masih belum benar tobatnya itu. Belum benar tobat itu. Ya, semua ini berlaku untuk semua. Siapa yang malas-malas ngaji, hari ini ngaji, besok ngaji juga tapi sedikit, suruh-suruhan, malas-malasan. Berarti apa? Belum mendapatkan manisnya dalam beribadah itu. Belum mendapatkan manisnya iman. Kenapa? Masih banyak yang lebih dicintai dibanding Allah dan Rasulnya. Kita udah tahu semua, tapi nggak bisa mengamalkan. Kenapa? Karena kita belum kuat imannya itu. Kita sudah tahu bahwa Allah dan Rasul harus lebih dicintai dari siapapun juga. Bahkan kalau kata Ali bin Abi Thalib, doanya Rasul itu, kalau kita lihat di sebuah riwayat itu, jadikan cintaku kepadamu itu lebih aku cintai daripada air yang dingin. Kalau kita lagi panas-panas, air dingin enak nggak? Yes, katanya itu. Bahkan itu. Nah, kalau kita merasa nyaman dengan selain Allah, maka alamat kita akan dibenci oleh Allah itu. Ini pernah cerita kan tentang Barkh al-Aswad, pernah kan? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Barkh al-Aswad. Ingat dua orang. Apa kisahnya? Minta hujan di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa. Semua minta hujan. Sekitar 7 tahun itu nggak turun hujan. Sedikit maksudnya. Lama nggak turun hujan itu. Orang minta hujan nggak dikabul-kabul. Akhirnya diwahyukan kepada Nabi Musa, ada seorang namanya Barkh al-Aswad. Cari begini. Akhirnya dicari, ketemulah. Nah, ini orangnya Barkh al-Aswad, singkat cerita. Akhirnya berdoa. Dia minta hujan nggak? Barkh. Jadi cuma ngasih tahu aja. Ya Allah, nih orang-orang udah minta hujan ya Allah. Kenapa nggak hujan? Apakah engkau marah? Apakah angin sudah tidak taat lagi kepadamu? Apakah kekayaanmu sudah habis? Marah Nabi Musa kan. Kata Allah apa? Dia membuat aku tertawa sehari berapa kali? 3 kali. Barkh al-Aswad itu. Tapi dia juga punya kelemahan. Dia wali besar. Tapi dia punya kelemahan.
Apa kelemahannya? Dia itu merasa nyaman dengan angin yang berhembus, angin sepoi yang berhembus ketika waktu fajar. Kalau kita subuh-subuh misalnya lagi enak kan, sudah udaranya kan, belum ada bau-bau rokok, belum ada bau-bau polusi, belum ada, enak udaranya itu, berhembus angin. Nah, beliau merasa nyaman itu. Itulah kelemahan dia itu. Coba apalagi kita itu. Belum selesai dia ngomong kan langsung hujan bang gitu. Tapi dia punya kelemahannya itu berkhalaswat itu. Pernah ada suatu ketika ada seorang dikisahkan itu ada seorang yang penghafal Quran. Dia itu nyaman sekali waktu ngaji itu, enak dia itu, lama waktu ngaji, nyaman dia itu waktu ngaji itu, enak sekali. Tiba-tiba dia nggak lagi ngaji, lama nggak lagi ngaji. Karena Allah sayang kepada dia, dikasihnya ilham. Dalam mimpinya itu dia seolah-olah diajak cakap oleh Allah bahwa diberitahukan kepada dirinya dia nggak lagi ngaji itu karena dia itu merasa nyaman dengan sesuatu selain Allah. Makanya waktu dia ngaji lagi sudah dicabut oleh Allah kenikmatan ngaji itu. Karena dia merasa nyaman dengan selain Allah. Ngerti nggak nih maksudnya? Nyaman dengan selain Allah. Ngerti? Coba siapa yang nggak ngerti? Coba. Nah, satu. Siapa lagi yang nggak ngerti? Dua. Siapa lagi? Ya, ngerti? Ngerti? Ada ngerti? Ngerti semua ya? Nah, gini maksudnya. Nyaman dengan selain Allah itu. Misal, contoh ya. Tadi Barq al-Aswad itu dia kalau waktu fajar itu dia menunggu-nunggu. Oh, ini apa namanya? Ada angin ya. Enak sekali. Nah, dia menunggu angin itu. Dia tidak melihat siapa yang memberi angin itu. Kalau misalnya kita dikasih oleh orang rezeki misalnya, kita nyaman dengan rezeki tersebut, tapi kenyamanan kita terhadap rezeki tersebut baik berupa uang, makanan itu kita tahu, oh ini Ar-Razzaq yang memberiku ini. Kita senang, bukan senang dengan makanan tersebut, tetapi senang dengan perhatian Allah kepada kita melalui makanan itu. Mantap di sini. Yes, mantap di sini. Nah, ada lagi orang yang dia itu seorang ahli ibadah juga. Tiba-tiba diuji oleh Allah, dia itu memiliki kecintaan kepada suara burung. Wah, makanya burung itu mahal-mahal tuh. Apalagi yang menang-menang kontes itu. Udah nggak karu-karuan itu. Dia akhirnya mendengarkan suaranya burung itu. Wah, dia merasa nyaman. Dia tidak melihat bahwa itu adalah makhluknya Allah. Dia tidak melihat bahwa hal tersebut Allah ciptakan keindahan itu untuk dia mensucikan Allah, membesarkan, mengagungkan Allah. Dia merasa nyaman dengan sisiulan burung itu. Nah, makanya akhirnya dikatakan kepada dirinya, diwahyukan kepada Nabi di masa itu, dikasihkan kepada dia, engkau diturunkan derajat kewalianmu dan tidak akan bisa lagi menggapainya. Itu kenapa? Karena merasa nyaman dengan siulan tersebut. Nah, sekarang jelas. Jadi, maka kita kalau misalnya dikasih orang makan, dikasih orang uang, apapun itu, langsung kita lihat, oh ini dari Allah. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Lihat Nabi Sulaiman, diuji oleh Allah. Dia memiliki kecintaan kepada kuda-kuda. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu mainin boneka kuda yang ada sayapnya. Emang kuda ada sayap, kata Rasul. Tidakkah sampai informasi kepadamu bahwa kuda-kuda Nabi Sulaiman ada sayapnya? Nabi tersenyum, tidak membantah Nabi. Jadi kuda itu memang memiliki daya tarik. Dalam bahasa Al-Quran itu, idh urida alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sempat terlalaikan sedikit Nabi Sulaiman terhadap zikir kepada Allah karena takjubnya kepada makhluk Allah berupa kuda tadi. Akhirnya apa? Rudduha alai. Coba bawa ke sini kuda.
fatufiqa masham bisuqi wa la'ana. Akhirnya apa? Disembelihnya itu. Nah, itu cara para nabi yang tetap berada pada ketaatan itu begitu. Atau Umar bin Khattab sibuk ngurusin kebunnya, tiba-tiba telat sholat berjamaahnya. Akhirnya apa? Sudahlah, ku sedekahkan saja. Kata Rasul, jangan kau sedekahkan semua, sedekahkan saja hasilnya. Kebunnya tetap dimanfaatkan, hasilnya disedekahkan. Nah, begitu. Maka siapa yang melihat di dalam dirinya itu, kok berat ya ngaji? Padahal ngaji itu dirindukan oleh malaikat. Enggak semua malaikat dikasih Allah izin untuk ngaji itu. Tidak semua malaikat itu. Malaikat itu ada yang diciptakan Allah untuk sujud aja, sujud terus itu. Sampai hari kiamat. Ada yang ruku terus, bertasbih terus, beristighfar terus. Begitu aja kerjaannya itu. Nah, kita banyak itu. Bermacam-macam. Nah, kita masih misalnya nggak tenang juga, nggak nyaman juga hati kita dengan ngaji itu, maka apa? Berarti apa? Ada permasalahan. Apa permasalahannya tadi itu? Kita nyaman dengan selain Allah itu. Permasalahan pertama, kita ada dosa yang belum kita taubatin. Permasalahan kedua, kita nyaman dengan selain Allah itu. Ustaz, kalau gitu susah ya. Ya memang, siapa bilang hidup ini gampang? Gampang kalau dijadikan oleh Allah gampang. Kalau enggak, susah. Berat hidup ini, sangat berat. Wabil khusus bagi orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Dia akan selalu menderita terus hidupnya itu. Jelas sampai sini ya? Jelas? Kita yang susah untuk beramal-amal, tahajud, yang masih malas-malasan ngaji, berarti apa? Berarti kita belum paham, masih banyak hijabnya di hati kita itu. Maka kalau aneh misalnya malas misalnya, nah mulai tuh lihat tuh, oh, apa ya salahku, cari apa tuh, cari sampai ketemu, habis itu bertobat, terus beristighfar banyak-banyak. Nah, nanti paksa. Jadi pas kita ngaji misalnya nggak nyaman, terus paksa itu, harus paksa. Nah, sampai nanti Allah kasihkan kita, dikembalikan oleh Allah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Atau diberikan kita nikmat yang belum pernah kita nikmati sebelumnya itu. Nah, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat kepada beliau, para malaikat bersalawat kepada beliau, maka sangat patutlah bagi kita untuk bersalawat kepada beliau. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Kita sampaikan salam kita kepada al-muallif al-kitab, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat atas ilmu-ilmunya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah semakin tinggikan derajatnya, semakin lapangkan kuburnya, dikasih izin kita untuk menjadi penerus beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa tabarakallahu ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل في سجود التلاوة. Jadi kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud
ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrari fid dharain. Faslun fi sujud tilawah wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bih. Sujud tilawah ini merupakan salah satu yang kita itu ditekankan, dianjurkan untuk memperhatikannya. Nah, itu sujud tilawah ya. Faqad ajma'al ulama 'ala al-amri bis sujud tilawah. Ulama bersepakat bahwa sujud tilawah itu diperintahkan. Jadi sujud tilawah itu merupakan sebuah perintah. Wakhtalafu fi annahu amru istihbab am amru ijab. Mereka berbeda pendapat apakah perintah tersebut termasuk istihbab atau sunnah ataukah ijab ataukah wajib fardun. Faqala al-jamaahir, maka mayoritas ulama, jumhur itu artinya apa? Mayoritas itu apa? Kebanyakan. Misal dari 4, 3-nya berarti itu jumhur disebutnya. Dari 5, 3 masih jumhur. Dari 5, 4 itu disebutnya jumhur. Ya, jelas? Faqala al-jamaahir, kata jumhur ulama, mayoritas ulama, laisa biwajib, hukumnya enggak wajib, bal huwa mustahab, tetapi hukumnya sunnah. Wa hadha qalu Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas wa Salman al-Faris wa Ibrad bin al-Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu anhum. Nah, itu banyak sekali pendapatnya itu. Pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pendapatnya Salman al-Farisi radhiyallahu an, pendapatnya Imran bin Husain radhiyallahu an, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ishaq, pendapatnya Imam Ats-Tsaur, Abu Thawr, pendapatnya Imam Abu Dawud, dan selain mereka banyak. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, kata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, huwa wajib, hukum sujud sajadah adalah wajib. Terus bagaimana kita bisa tahu apa itu sunnah, apa itu wajib, apa itu wajibnya itu benar-benar ditekankan atau lebih rendah daripada wajib yang lain? Apa sunnahnya itu ditekankan, apa sunnahnya itu enggak ditekankan? Apa itu makruh, apa itu haram? Bagaimana kita tahunya hukum tersebut? Dari mana? Apa? Paham arti bagaimana? Nah, tergantung kuat atau lemahnya perintah tersebut, tergantung kuat apa lemahnya larangan tersebut. Itu ada kaidahnya. Tapi kalau kita cukup mengambil pendapat ulama saja. Tapi kira-kira begini, kalau misalnya ada larangan yang disertai dengan ancaman, tidak akan masuk surga orang yang la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang apa? Tukang ngadu domba. Ada nggak di sini ngadu domba? Nggak ada. Ngadu santri ada, ngadu temen ada. Nah, itu istilah saja. Maka itu hukumnya apa? Ngadu-ngadu, hukumnya apa ngadu-ngadu? Haram. Kenapa? Nggak masuk surga. Misalnya lagi al-qatil maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nah, masuk neraka itu lebih kuat larangannya dibanding nggak masuk surga. Ini kasih salah satu contoh aja. Jelas nggak? Jelas? Nah, misalnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh benar-benar orang-orang yang munafik itu berada pada keraknya api neraka. Maka neraka jahanam itu kan kemarin sudah kita bahas tuh, ada 70.000 apa? Lembah. Setiap lembah itu ada 70.000 cabang. Setiap cabang itu ada 70.000 ular, 70.000 kalajengking, dan berbagai macam azab lainnya itu. Masuk satu-satu dia itu. Masuk cabang pertama dari berapa? 70.000 cabang. Dari apa? Masuk lembah pertama dari 70.000 lembah.
Di satu lembah itu ada 70.000 cabang, masuk satu-satu tuh. Sampai yang paling bawah. Makanya jangan main-main sama sifat kemunafikan itu. Sudah banyak kita kasih contoh itu. Apa? Zikirnya nggak bisa banyak, orang munafik berarti itu. Kalau ngomong bohong berarti apa? Orang munafik. Aneh, lebih menghargai orang yang jujur walaupun dia melanggar dibanding dia berbohong. Aneh lebih senang orang yang jujur. Dikatakan di sebuah riwayat, kata Rasul apa? Orang beriman itu mungkin aja bisa jadi mungkin dia berzina. Terus mungkin melakukan dosa-dosa yang lain, kamakol, tetapi tidak mungkin apa? Berbohong. Ya, di sini ditekankan bahwa jangan berbohong. Kalau berbohong berapa? Dijauhin oleh malaikat berapa? 1 mil. 1,6 kilometer malaikat itu menjauhi kita. Karena apa? Bau. Berarti kalau dijauhi malaikat dideketin siapa? Dideketin setan. Maka hati-hati dengan sifat kemunafikan itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholatnya males-malesan. Nah, kalau kita males-malesan sholat. Wah, Ustaz panjang bacanya ini, Ustaz ini. Nggak sudah bacanya ini. Nah, berarti apa? Munafik berarti kita di dalam hati kita itu. Itu cara aneh mendidik diri sendiri. Maka lakukan itu. Yura'unan nas. Memperlihatkan amal kepada manusia. Ria. Kalau ada manusia bagus sekali sholatnya itu. Wah, Allahu Akbar. Mantap. Pokoknya penghadena. Coba kalau misalnya ini. Cepat ya. Nah, berarti kalau misalnya begitu kita munafik berarti. Hati-hati dengan kemunafikan itu. Hati-hati. Kalau berinfaknya terpaksa. Namanya juga infak iuran faksa. Iuran fakosa. Hati-hati kita. Dibersihkan diri ini dari sifat kemunafikan itu. Ya, jadi begitu caranya ya. Nah, kata Imam Abu Hanifah kita kembali ke ini pembahasan. Apa wajib? Wahtajja biqaulihi ta'ala, berhujjah beliau itu berargumentasi, beralasan dengan firman Allah. Apa itu? Fama lahum la yu'minun. Mereka kenapa enggak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak bersujud. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah merupakan sebuah celaan, ciri. Kenapa mereka itu nggak beriman? Dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka nggak mau sujud. Nah, maka Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Sebenarnya ini bisa kita baca sendiri, cuman masalahnya nggak mungkin. Hil yang mustahil atau hal yang mustahil, hampir nggak mungkin. Paling berapa orang? Mungkin 1%, 10% yang baca sendiri itu. Coba Cung, habis gajian dibaca lagi. Cung, ada? Nggak ada satu pun. Nah, kan bener kan? Ini mustahil ini. Kecuali ada ujian. Nah, ada ujian pun nggak semua itu. Ayo ujian, nanti ini di ujian yang menang, yang paling tinggi dapat hadiah, dapat amplop, baru belajar. Walaupun ada yang malas-malasan juga. Itu tadi hujahnya Imam Abu Hanifah. Wahtajjal jumhur bima sahha an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan mayoritas ulama yang tadi kita sebutkan dari nama-namanya berhujjah, berargumentasi, beralasan, berpendapat bahwa sunnahnya itu menggunakan riwayat sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an.
annahu qara yawmal jumu'ati 'ala al-mimbar surat an-nahl hatta idza ja'a as-sajdah nazala fasajada wa sajada nas. Jadi waktu itu Umar bin Khattab khutbah Jumat baca surah Nahl, ada sajadah, turun dari mimbar, sujud, diikutin oleh jamaah sujud. Jadi kalau kita khotib baca ayat sajadah, sujud, pernah nggak ngeliat gitu? Nggak pernah. Wah, aliran sesat ini. Padahal dianya bodoh, padahal kitanya bodoh. Ngomongin orang aliran sesat. Nah, tapi kalau misalnya dikira-kira bakal terjadi ini, lebih banyak mudaratnya, ya dihindari aja. Atau disampaikan, kita akan sujud, ini diajarin dulu. Sujud. Kayak aneh, pertama kali bawa di sini sujud sajadah itu. Surah sajadah ini. Wah, dia aliran apa ini, subuh 3 rakaat. Dia nggak paham, rakaat itu ruku. Namanya juga rakaat ruku. Mana ada 3 rakaat, rukunya cuma 2 kali, udah sama 2. Cuman sujudnya ditambah 1 sujud. Ada anak muda itu ngomong ke bapaknya, Pak, ini aliran apa ini, kok ini begini? Kamu aja yang nggak tahu, kata bapaknya. Oh, saya diam aja dengerin cerita bapaknya itu. Kamu aja yang nggak tahu, kamu aja nggak belajar. Nah, kita lanjutkan ya. Hatta idza kanatil jumu'ah al-qabilah qara'aha hatta idza ja'a as-sajdah. Qal ya ayuhan nas innama namurru bisujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Nah, habis itu sudah sampai di ayat sajadah, apa bunyinya, Nge? Ayatnya apa? Nah, baru hujan udah macet. Apa? Awalam ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayyu dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujudan lillahi wa hum dakhirun. Dan seterusnya. Ya. Siapa yang bersujud, ya wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk bersujud. Siapa yang bersujud, maka dia sudah mendapatkan balasan yang baik. Diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Siapa yang tidak sujud, tidak ada dosa atasnya. Walam yasjud Umar nggak sujud. Jadi ulama itu, sahabat itu, dalam beberapa hal tidak melakukan yang sunnah, tapi motifnya itu untuk ngajarin orang. Bukan motifnya itu karena kemalasan. Misal, kalau minum itu apa? Berdiri duduk. Minum. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Ahli minum sambil duduk. Untuk menunjukkan ini nggak wajib loh. Jangan sampai orang mewajibkan yang tidak wajib. Jangan juga, kemarin kan sudah kita ini. Jangan juga, kita lagi belajar ini nih. Lagi belajar. Terus laporan, coba sini laporan. Sekian, ngajinya sekian, ziyadah sekian. Wah, Ustadz sudah mewajibkan apa ya? Tidak wajib. Disuruh berzikir setelah sholat, berzikir dulu setelah sholat. Yang nggak berzikir, yang telat misalnya sholat dihukum berdiri. Ustadz mewajibkan yang nggak wajib. Bid'ah nih Ustadz. Bukan, itu untuk pembelajaran, beda. Ya. Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan juga kita, ini berdiri aja lah. Karena kita malas. Berdiri aja minum. Habis main bola capek, berdiri minum. Nggak ada siapa yang mau belajar kadang sama kita. Kita aja malas, maka duduk kalau kita. Kalau itu beda untuk ngajarin orang. Jadi jangan salah difahami. Umar nggak sujud untuk ngasih tahu ini lo nggak wajib. Guru kita Abu Yazid al-Bistami, wah itu dielu-elukan oleh banyak orang. Terus dia ngomong sama muridnya. Dia ngomong sama muridnya itu,
Intinya mereka itu palsu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka itu akan berpaling. Itu apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid? Makan dia waktu bulan puasa itu. Makan. Iya kan lagi di perjalanan. Sampai di dekat kampungnya itu makan beliau itu. Habis itu orang berubah dari awalnya memuji-muji malah ngata-ngatain. Aneh udah cerita kan? Nggak tahu, kayaknya banyak yang lupa itu. Kisahnya Maulana Rumi, namanya Muhammad, dikasih julukan Jalaluddin Ar-Rumi, gurunya orang Romawi. Beliau itu pinter, keturunan orang pinter, pimpinan jamiah, jamiah atau jamiah, kira-kira kalau sekarang kira-kira universitas lah. Ketemu sama gurunya Syamsuddin At-Tibrizi. Beliau itu mazhabnya, seingat aneh itu Abu Hanifah itu, mazhab Hanafi itu. Pinter, segalanya pinter lah pokoknya. Ketemu sama Syamsuddin Tibrizi, berubah dia itu. Yang tadinya itu cuman fokus kepada yang zohir, dia berubah masuk ke dalam yang batin juga itu. Habis itu dia diajarin oleh gurunya itu tentang arti sebuah kehormatan itu. Aku ingin makan di rumahmu, oke. Belikan aku arak. Wah, guru, jam segini udah tutup. Cari, pokoknya aku mau minum arak. Karena dia sudah percaya dengan gurunya itu, beli arak dia itu. Karena di kampung Islam tutup, dia pergi di kampung sebelahnya itu malam-malam. Diikutin sama orang. Siapa itu? Rumi. Ini namanya, dia imam masjid, dia rektor, pimpinan universitas, pimpinan sekolah besar. Wah, pokoknya dipuji-puji orang lah, dipuja-puja orang. Nggak ada ini, kaya raya, ganteng. Udah semua lah pokoknya, kalau secara zohir. Dilihat orang, kemana ini malam-malam ini, Syekh? Tapi nutupin itu kan. Diikutin sama orang. Ketemulah dia di toko yang buka, itu beli arak dia. Dibawa sama dia itu araknya itu. Akhirnya yang tadi ngeliat, wah beli arak ini, ternyata munafik. Katanya nggak boleh minum arak, dia minum arak sendiri sembunyi-sembunyi lagi. Bisa sampai di kampungnya itu, orang yang tadi itu ngajak orang semua sekampung itu. Akhirnya pas kelihatan, wah arak, botolnya botol arak itu, akhirnya dipukulin, kurang ajar, munafik, dipukulin semua. Dia pakai imamahnya itu hancur, semua hancur itu. Ada gurunya datang, kenapa kalian ini? Singkat cerita disampaikan seperti tadi. Kata gurunya, ini bukan arak, ini cuka ini. Pas dibuka, oh iya benar kata orang-orang, ini bukan arak, ini bukan khamr, tapi cuka. Nah, cobalah kau lihat, kata dia. Penghormatan orang yang kau elu-elukan itu, yang kau khawatirkan untuk hilang itu, hilang sekejap itu. Akhirnya orang minta maaf sama dia. Kok bisa, kata Rumi, kok bisa? Tadi aku beli khamr. Sebelum aku kesini, aku sudah deal-dealan dulu, kata dia. Sama tukang toko itu, sudah deal-dealan. Nah, nanti ada orang begini-begini, kasih ini. Sudah deal-dealan dulu. Nah, coba kita lihat. Banyak orang itu, dia itu punya sebuah harapan kepada kita itu. Kalau kita nggak sesuai dengan harapan mereka, diinjak-injaknya kita itu, yang awalnya itu diangkat-angkat, jadi diinjak-injaknya. Begitulah kalau kita berurusan sama manusia itu. Makanya kalau aneh, nggak mau tuh urusan sama yang begitu. Melelahkan. Mending kita berurusan sama sesuatu yang lebih serius. Sesuatu yang lebih besar. Cuman banyak di antara kita itu senang main-main. Senang nonton sulap. Wah, bisa terbang. Wah, bisa ini. Wah, bisa itu. Ternyata tukang sulap.
dibohongin kita. Kalau kata Syekh Naksabandi, adapun aku lebih tertarik dengan urusan yang lebih serius. Jadi bukan dengan urusan-urusan yang euforia, bombastis, besar, banyak orang dikumpulin, dihormatin segala macam. Jelas ini ya semua. Nah, begitu tadi, kembali lagi kita bahwa para ulama terdahulu itu kadang dia melakukan sesuatu yang tidak sepertinya itu melakukan sunnah, tapi tujuannya untuk ngajarin orang. Jelas ya? وهذا الفعل والقول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. Inilah perbuatan Umar, perkataan Umar, dia itu merupakan dalil yang sangat jelas sekali bahwa sujud sajadah adalah hukumnya apa? Sunnah. Wa amal jawab 'anil ayat allati ihtajja biha Abu Hanifah radhiyallahu an zahir. Adapun jawaban kita terhadap ayat yang tadi digunakan sebagai hujjah oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka itu juga jelas. Kenapa? Li'annal murada dhammuhum ala tarki sujud takdziban. Mereka itu nggak mau bersujud karena mereka mendustai. Kalau kita nggak mau sujud, tidak mendustai. Cuman bisa jadi apa? Males, tanggung. Apalagi nggak punya wudhu, nggak menjaga wudhu kita, males nanti kalau misalnya wudhu ketemu sama teman ngajak ngobrol lagi, susah lagi gitu. Tapi kita tidak ada mendustakan, kita beriman, maka itu sesuatu yang berbeda. Kama qala Allah Ta'ala ba'dahu balil ladzina kafaru yukadzibun. Tetapi orang-orang yang kafir itu dia mendustakan. Jadi mereka nggak mau sujud disertai pendustaan, makanya dicela mereka itu. Wa thabata fi sahihain an Zaid bin Thabit radhiyallahu an annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud. Di riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, guru kita, bahwasannya beliau baca surah An-Najm sampai akhir. Kan ada ayat sajadah itu di akhir An-Najm. Falam yasjud. Rasul nggak sujud. Maka apa? Kalau Rasul tidak melakukan berarti apa? Perintahnya itu masih tidak terlalu kuat. Perintahnya sunnah. Jelas ya? Wa thabata fi sahihain, juga sama di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi najmi fadalla ala annahu laysa biwajib. Nah, ada juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW sujud. Ini kan ada sebuah riwayat waktu Rasul baca surah An-Najm di hadapan orang-orang kafir, mereka juga semua sujud. Saking takjubnya itu, saking mereka itu faham terhadap maknanya itu An-Najm. Sujud sendiri mereka itu. Sujud. Banyak itu, misalnya Walid Al-Mughirah diutus oleh orang kafir itu berhadapan dengan Rasul, ketemu dengan Rasul, berhujjah dengan Rasul, dibacakan ayat Al-Quran, berubah mukanya itu, yang tadinya itu gelap menjadi terang. Habis itu rayu-rayu lagi, dikata-katain lagi, dicemooh lagi oleh Abu Jahal. Kalau kau beriman dengan Muhammad, kita nggak temenan lagi. Apa bahasanya itu kalau orang Betawi apa? Nggak apa lagi? Nge-CS-an, bukan? Nanti nggak temenan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia kafir lagi. Makanya dia nanti menyesal itu. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Hari di mana orang yang nggak beriman itu menyesal sekali itu. Orang zalim itu menyesal. Dia gigit tangannya itu pakai gigi geraham. Saking nyesalnya dia itu. Kenapa aku jadikan si fulan itu sebagai temanku? Dia nyesetin aku, padahal aku sudah datang dapat hidayah, aku sudah dapat hidayah, dia disesatin aku. Coba lihat, misalnya coba Walid Al-Mughirah itu temenan sama Abu Jahal. Makanya hati-hati pilih teman itu. Ini dulu alhamdulillah
dikasih oleh Allah penjagaan. Kalau misalnya temannya nggak benar, sudah nggak ketemu lagi itu. Nah itu harus disyukuri. Maka misalnya kita dipertemukan Allah dengan teman-teman yang sama-sama pengen soleh, walaupun belum soleh kita, tapi kita pengen. Nah itu harus disyukuri itu. Banyak teman-teman kita misalnya di luar sana itu ketemu sama orang-orang yang buruk, akhirnya apa? Jadi buruk, menyesal nanti kalau mati. Lihat, aneh sering cerita tentang Abu Lahab. Lihat keturunan siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Abu Lahab siapa? Abdul Muthalib, raja yang nggak ada mahkota, kepala suku bapaknya itu Abdul Muthalib itu kakeknya Rasul, kaya, ganteng, merah mukanya itu, kemerahan itu, lahap itu menyala-nyala itu, ganteng. Anaknya Abdul Muthalib. Istrinya Ummu Jamil julukannya itu. Saking cantiknya itu, tapi nggak ada manfaatnya itu. Nah, maka kita harus cerdas berpikir itu. Di dunia sana itu, di akhir itu banyak orang ganteng seperti Nabi Yusuf itu, banyak. Wali-wali itu ada yang dikasih Allah ganteng mukanya, ada yang biasa aja. Tapi di ruhaninya itu jauh lebih ganteng itu. Mending kita jelek 60 tahun, 100 tahun, tapi ganteng selama-lamanya, atau mending kita ganteng 100 tahun tapi jelek selama-lamanya. Mending ganteng dua-duanya, Ustaz. Nah, maka kita harus cerdas, gitu ya. Jadi ini saja mungkin yang kita bahas. Mudah-mudahan menjadi pengingat kembali. Tetaplah kita berada pada jalan yang benar. Berusaha kita semampu kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan adab-adabnya. Sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu diridhoi oleh Allah untuk dibaca. Karena ini adalah perkataannya Allah. Jangan malas-malas ngaji. Jangan asal-asalan mengaji. Nanti ada yang berhujah. Kita baca itu, wah kalian ini katanya. Dulu orang-orang sebelum kalian itu mengagungkan Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran ini memang benar-benar dari Tuhan mereka, sehingga mereka merenungi malamnya itu. Siangnya mereka amalkan. Kalau kalian itu sekarang cuma berhenti sampai makhrajnya aja, sampai panjang pendeknya aja. Akhirnya apa? Akhirnya kita males-malesan baca makhrajnya. Baca sifat hurufnya nggak benar, baca tajwidnya asal-asalan. Salah, bukan begitu. Jadi kita baca Al-Quran ya sesuai dengan bagaimana Allah meridhoi kitabnya ini untuk dibaca. Jadi kalau fo, ucapkan fo. Jangan malas-malas. Si, jangan si. Sama sasi, fo, beda. Ain, beda. Ain baca ain. Baca semampu kita, baca Al-Quran dengan cara bagaimana Al-Quran itu diridhoi Allah untuk dibaca. Nah, jadi pas kita baca itu, tanamkan keinginan begitu. Adab-adabnya. Coba yang gimana? Yang paling bagus, yang paling afdol. Mengaji dalam sholat, luar sholat. Dalam sholat. Kalau di luar sholat menghadap kiblat atau kemana saja? Hah? Menghadap kiblat. Ah, ini pernah cerita kan tentang di kitab apa namanya? Ta'lim Muta'alim. Ya kan? Ada pernah cerita itu, ada dua orang sahabat. Sama-sama pinter, mereka itu menuntut ilmu di tempat yang sama. Cuman yang satu akhirnya banyak muridnya itu, banyak keberkahan, banyak menjadi tempat rujukan. Yang satu nggak ada. Ternyata, oh yang satu ini ngajinya suka menghadap kiblat. Kalau baca ngadap kiblat, baca kitab ngadap kiblat, menjaga adabnya, berwudu. Yang satu asal-asalan. Nah, begitu. Jadi kita bukan urusannya boleh nggak boleh lagi sekarang ini, afdol tidak afdol. Bukan boleh nggak boleh. Kan lagi belajar Ustaz. Bolehlah salah-salah dikit. Nah, bisa dia berargumen itu. Bisa berdalil ya. Sama kayak tadi Pak Ustaz mewajibkan yang sunnah. Bisa dia berdalil itu untuk supaya tetap berada pada kebodohan. Nah, mau begitu nggak? Nah, kalau kita nggak mau jangan ditahan-tahan, jangan
jangan sabar kepada kebodohan, jangan sabar berada dalam neraka. Kata Al-Quran itu, fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka itu menuju neraka itu. Jelas ya, semua ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan sama-sama. Mari kita saling berdoa, saling doakan temannya ya. Jangan saling benci, nggak boleh. Nggak boleh ada kekesalan dalam hati kita. Keluarkan jauh-jauh, buang jauh-jauh. Jangan biarkan dia berada di dalam hati kita. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Kita nggak mungkin jadi Tuhan itu. Cuma Allah aja yang sempurna. Kalau namanya manusia, manusia nggak sempurna. Tapi kalau orang yang mau mendekat kepada Allah itu, dia itu kalau salah minta maaf. Terus nggak diulangin lagi. Jangan minta maaf lagi dengan hal yang sama lagi. Sama ngeselin misalnya piket males-malesan misalnya. Tata minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf saya ini telat masaknya. Ya dimaafin. Ulang lagi. Ulang lagi. Jangan begitu. Jangan begitu. Misalnya meja ini nggak diberesin, minta maaf. Itu sudah bagus itu minta maaf itu. Ada yang merasa nggak bersalah itu. Angkat kepalanya itu. Jangan begitu. Di sini bukan tempatnya begitu. Di sini tempatnya orang-orang yang mau memperbaiki diri, ya. Semakin dia merasa hina, semakin bagus dalam pandangan Allah itu. Semakin buruk dalam pandangan setan. Semakin dia merasa tinggi, merasa lebih baik, lebih pintar, semakin disenangi oleh setan itu. Nah, pilihlah mau disenangin setan, disenangin Allah. Jelas semua ya? Ya. Kita cukupkan dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من اولي الالباب اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم واجبرهم وفرج عنهم يا أرحم الراحمين وكذلك المسلمين في كل مكان وزمان سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الله والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته